Cahyo yang kalau materi kurang enak. Jadi aku pakai yang soal BBS aja kali ya. Langsung soal nggak apa-apa kan? Nggak Gak apa-apa, apa-apa, Mam. Itu yang dibutuhkan, Mam. Jadi ceritanya tuh ada campuran asam asetat sama air. Asam asetat Mam, nah awas suaraan, Mam. Nge-lag. Ini imam yang kan. Oh. Iya, tak cek dia isi aja. Malah kita. Ji eta ji di sabelah birengnya atuh ji. Pak uji. Sarua boleh? si Iksan pakai 244 kg per jam. Tulis yang diketahui L0-nya L0 tuh feed ya. L0 feed tuh 244. Vn plus 1 itu solvent. Itu 400 kg per jam. Konsentrasi senyawa A di apa berarti? Di feed itu kan 0,35. Sisanya itu air 0,65. Nggak ada solvent, jadi XC0-nya 0. Terus di Vn plus 1 kan itu cuma ada solvent, jadi ya IECN plus 1 sama dengan 1. Yang ditanya itu konsentrasi A di konsentrasi A di Luen deh. Ya. Oh iya, konsentrasi solventnya kan udah tahu 14%, yang nggak tahu tuh konsentrasi di Luennya berapa ya. Oke. Sebenarnya bebas sih, pakai mau ngitung neraca massa dulu boleh, mau bikin grafik dulu boleh, tapi persamaannya yang ini sama yang ekstraksi cair-cair yang satu tahap tuh ya data-data ini kita masukin dulu di grafik. Data-data ini dimasukin di grafik. Di sumbu X-nya asam asetat, di sumbu Y-nya isopropyl ether. Tadi kan asam asetat di umpan 0,35. Taruh di sini 0,35. Terus apa lagi? 0,35. Itu kan ada XA01. Terus tuh nah ya. Tadi kan itu tuh tempatnya L0 di sini. Di sini. Tadi kan ada juga data kalau solventnya tuh 100%, berarti kan di sini nih, solventnya tuh di sini. Di sini Vn plus 1. Di sini Vn plus 1. Buat ngebantu nentuin posisi M, sebenarnya bisa pakai garis. Yang kayak kemarin kan itu pakai garis, atau bisa juga pakai rumus ini buat nyari M-nya, buat nyari XCM. Sebenarnya ini tuh dari rumus buat nyari M. Rumus aslinya mah mana ya? Rumus aslinya mah gini rumus aslinya. Cuma karena kita perlunya XCM, jadi diubah-ubah gitu, dapat gini. Tadi L0-nya kan 244, terus XCO-nya, C0-nya 0, Vn plus 1-nya 400, ICN plus 1-nya 1, dibagi L0 tambah Vn plus 1, dapat 0,2. Terus yang XAM juga sama, tapi buat komponen yang A. Jadi hasilnya 0,13. Yang sumbu X itu komponen A,
yang sumbu Y, komponen C. Tadi kan yang XA-nya 0,6, yang XAM-nya 0,13. Jadi sama ajanya 13% di sini. Ya, 13% daerah sini. Terus XCM-nya 0,2, berarti sumbu Y-nya 62. Maka dari itu M-nya jatuhnya di sini. Karena udah dapet M, dan tadi juga udah ada Y1-nya 0,14, yaitu ekstrak. Jadi kita bisa narik garis dari YA1 ngelewatin M ke bawah terus sampai nyentuh bagian rafinat yang ini. Nah, ini tuh dapat XAN, konsentrasi A, konsentrasi komponen A atau asam asetat di rafinat. Udah dapat sebenarnya mah. Sampai situ selesai kalau yang single, karena kan ya konsentrasi rafinatnya udah tahu, ya udah selesai. Cuma karena ditanyain juga tahapnya ada berapa, ya kan? Tadi kan laju alir ini udah dapat bisa belum belum sih bisa tuh sama LN kakak susah. Oh, belum. Ya pokoknya ini tadi udah dapat konsentrasi rafinatnya sekian di sini. Sekitar berapa sih? Pokoknya sama asetatnya berarti 10 ya. Sama asetatnya ya 10%. Ya 10% 0,1. Terus lihat di sini juga bisa tahu nanti XCN-nya 0,02. XBN-nya tinggal 1 dikurangi XAN kurangi XN dapat 0,88. Yang YA1 juga sama buat nyari YB1-nya gitu. Nyari konsentrasi udah selesai sampai situ. Terus karena ini multi tahap, jadi ditanyain tahapannya ada berapa. Jadi itu tuh kita bikin garis dari L0 ngelewatin, memotong titik YA1 terus aja. Sok bebas sampai mana, sampai ujung kertasnya juga boleh. Terus dari ini tuh dari XAN tarik terus ini ngelewatin VN+1, tarik terus sampai yang garis L0YA1 tuh ketemu sama garis yang XAN VN+1 itu kan di sini. Nah, udah sampai situ. Kan kita pengen tahu tahapannya berapa. Kita tarik. Kan ini nggak ada ininya ya. Nggak ada tie line-nya. Karena nggak ada tie line-nya, jadi harus bikin manual. Pertama tuh diawalin dari YA1. Dari YA1 tarik sampai ke bawah. Sampai nyentuh yang ini. Garis idealnya. Terus ke kanan sampai nyentuh kurva kesetimbangan, tarik ke atas. Ketika garis lurus yang kita tarik nyentuh bagian rafinat, itu dapat L1. Tadi kan baru adanya L0. Dapat L1 dari sini. Kita tarik sampai titik delta. Habis titik delta, udah tuh selesai, dapat L1 kan. Sama tadi kan pas ditarik ke delta, si garis ini itu kan motong kurva ini kan, kurva kesetimbangan di bagian ini. Nah, itu dapat YA2. Kalau udah dapat YA2, tarik lagi ke bawah,
terus aja gitu, entah itu sampai L3 atau L4, sampai kira-kira udah apa ya, L4-nya tuh udah ngelebihin titik LN. Kalau udah ngelebihin berarti ya udah selesai tahapannya 4. Ngitung tahapannya tuh garis kuning. Kalau ngitung tahapan tuh garis yang dari garis yang dari delta terus ke L0 sama dari garis yang YA1 ke bawah itu satu tahap. Terus yang dari delta ke L1 terus dari YA2 ke bawah itu satu tahap. Penjelasannya ada di sini. Pokoknya kalau bentuk garis kayak gini tuh satu tahap. Tuh terus. Oke, gambar udah selesai. Gambar udah selesai. Itu kan L karena tadi ngelewatin si LN-nya tuh 4 pas yang keempat kali, jadi tahapannya 4 kali. LN sama dengan L4. Ya walaupun nggak cepat banget gitu kan, ya kayak distilasi juga kan kadang kita kalau yang bikin tangga itu kan nggak tepat, cuma kan ya dibuletin gitu kan. Nah ini tuh mirip yang lever arm rule L0 tambah Vn plus 1 sama dengan M, Ln plus V1 sama dengan M. L0 Vn plus 1 tuh kalau digambar mah posisinya ada di biar enak. Kenapa sih L0 ditambah Vn plus 1? Ya karena posisinya L0 tuh masuk, Vn plus 1 itu masuk. Jadi kalau digabungin itu dapat M atau mixture. Yang V1 yang keluar, Ln juga yang keluar, jadi ditambahin ya sama aja gitu, mixture. Nah, tadi tuh dapat M-nya L0 ditambah Vn plus 1, tadi kan L0-nya 244, Vn plus 1-nya 400. Ditambahin jadinya 644. Yang ditanya tuh kan Ln. Oh, yang ditanya itu kan konsentrasi di rafinat. Ya, yang ditanya itu konsentrasi di rafinat. Yang udah diketahui konsentrasinya tuh kan ya sebenarnya bisa pakai C, bisa pakai N. Ini mah gimana neraca massa aja. Pokoknya rumus utamanya ini aja. Ingat ini aja sebenarnya. Kalau yang neraca massa tuh ingat ini. Kalau misalnya buat komponen C, ya tinggal dikali XC. Kalau buat komponen A ya tinggal dikali XA. Tadi dapat dari sini XCO-nya. XCN. Ini harusnya XCN ya. Ln kali XCN. Oh ini. Ln kali XCN. Tadi XCN-nya ini 0,02. Terus YCN plus 1. YCN plus 1 di atas. Oh iya, YCN plus 1 ini 0,82 dikali V1. Nah, 0,82. Kenapa guys? Bentar. Ln plus V1. Oh salah. V1 ya? V1. Oh ya, V1. Oh ini. Oh ya ini 0,82. Terus tadi juga kan M-nya udah dapet 644.
Terus XCM yang di atas kan ada 0,62. Ditambahin gitu-gitulah. Terus jadi dapat persamaan ln tambah 41V1 sama dengan 19.000 sekian. Dilakuin yang sama juga buat komponen A di Rafinat. Kalau udah ya tinggal dieliminasi bisa, disubstitusi bisa. Kalau ini pakainya eliminasi, jadi yang di komponen A, persamaan yang di komponen C dikurangin persamaan yang di komponen A, ln-nya habis, sisa 39,6 V1 sama dengan sekian. V1-nya dapat segini. Dari rumus yang ini, ln tambah V1 sama dengan M. ln sama dengan M kurangi V1. M-nya 644, V1-nya 483. Dapat ln-nya 161. Gitu kalau yang ekstraksi cair-cair. Wow. Ada yang mau ditanyain tidak? Mam, tapi kalau misalnya tahapannya kan tadi 4 atau maksimalnya berapa sebenarnya gitu, atau nggak ada maksimalnya atau bisa banyak banget gitu tahapannya? Bisa banyak banget, kayak waktu distilasi aja kan bisa aja sampai 12 lah. Bergantung tie line sama posisi umpannya juga sih. Mungkin kalau posisi umpannya di sini gitu nih, di 50% gitu. Misalkan plate point-nya di sini. Terus di sini masih bisa jadi lebih dari 4. Atau misalkan umpannya di sini, ya berarti bisa jadi kurang dari 4. Gimana posisi di grafiknya aja itu sebenarnya. Tapi ini juga sih Mam, karena aku nggak ikut apa sih yang kemarin waktu pas BBI, jujur ya, kenapa sih si grafiknya teh beda dari yang waktu pas kuis gini kan? Apa emang kayak gitu? Sebenarnya tuh bisa aja tahu pakai grafik yang segitiga, itu bisa aja. Cuma emang contoh di Giancoplis-nya pakainya yang siku-siku, terus juga buat penggambaran kan kayak misalnya kertas grafik kan nggak ada gitu yang bentuknya segitiga, bentuknya kan kotak. Jadi kan lebih gampang pakai yang siku-siku. Oh gitu. Oke. Boleh minta yang PPT-nya nggak Mam? PPT apa? Yang ini? Yang tadi BBI? Oh, BBS. BBS. Boleh. Iya, BBI mah iya. Bentar, aku tuh mau buka apa? Oh, apa ya? Intinya tuh aku masih belum kebayang gitu kalau misalnya segitiga. Kalau yang segitiga lebih kebayang lah karena kemarin udah pernah yang siku-siku tuh rada nggak kebayang gitu. Oh, ini tuh segitiga sama sisi. Kalau yang Pak Heri ya. Kalau yang Pak Heri itu segitiga sama sisi. Tapi bentuk kurvanya mirip yang kurva yang segitiga ini sama sisi. Ini kan siku-siku, tapi si kurvanya di sini gitu. Kalau yang tadi aku jelasin kan kurvanya di sebelah sini. Jadi kalau ini tuh lebih mirip sama yang segitiga sama sisi, cuma nggak dipakai. Sebenarnya lebih gampang kalau menurut aku yang ini. Nggak dipakai, tapi misalnya besok kita pakai yang ini boleh nggak Mam? Ya kan gimana yang disediain? Disediain yang tadi. Oh, disediain yang tadi. Wah, anjing mampus. Sama aja sebenarnya caranya. Bikin titik operasi, terus bikin yang tadi tahapan-tahapan. Tapi ini bikin tahapan-tahapan ini langsung tinggal gambar atau harus ngitung-ngitung dulu tadi teh? Bikin tahapan tuh, kalau tahapan mah nggak usah ngitung sih, tinggal ngegambar aja. Jadi tahapan langsung ngegambar, tapi kalau yang harus dihitung yang
Dihitung Neraca. mah paling neraca masanya. Yang terakhiran berarti setelah ngegaris. Iya. Soalnya kan kita pengen tahu laju alir si raffinatnya berapa. Boleh, Besti. Malah mau nanya, jadi teh itu teh emang udah pasti bakal pakai grafik yang tadi yang kamu jelasin atau bakal yang segitiga siku-siku kemungkinan besar. Yang aku jelasin kan siku-siku. Kata aku sih pasti yang ini sih yang tadi aku jelasin, soalnya enggak pas latihan juga pakainya yang itu. Gitu. Oke. Ai tadi mah coba gerak balik dulu ke PPT yang tadi gerak. Nih, Nah, itu yang atas kalau nggak salah tadi tuh ada hitungan. Nah, ini. yang ini, yang SCM ini butuh dihitung nggak nanti? Ini tuh bisa boleh dihitung pakai ini, boleh juga nggak dihitung. Nah, kalau nggak dihitung berarti langsung nitikin tadi yang kata kamu teh. Kalau nggak dihitung, ini kan L0 di sini nih. Kan L0 di sini. Yang Vn plus 1 kan senyawanya murni. Si senyawa C-nya murni, jadi kan di sini. Nah, itu bikin garis dari sini ke sini. Terus pakai perbandingan nanti panjang buat nentuin titik M-nya. Kayak ini nih. Kalau Panur Cahyo ini nentuin titik M-nya pakai perbandingan. Jadi L0-nya kan di sini, Vn plus 1-nya di sini. Terus dengan laju alir segini, di sininya berapa? Dengan laju alir segini, perbandingan di sininya berapa senti? Sama aja. Tapi lebih rumit yang mana, Mam? Kalau aku mending pakai yang ini sih. Kalau aku, soalnya lebih pasti buat nyari titiknya. Kalau yang ini kan kayak perbandingan, jadi kadang mungkin beda dikit. Oke, berarti aku patokan yang ini. Mam, Apa minta file yang itu Mam yang tadi kamu share yang dari si Isan. Kirimin ke kelas Mam, aku juga mau. Widi juga. Itu Dewi raise hand kenapa Kak? Mam bisa mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mam mau nanya dong, kalau play point itu apa? Terus itu tuh udah ditentuin dari sananya ya? Plate point tuh batas antara sisi ekstrak sama raffinat. Kalau titiknya, iya udah ditentuin dari sananya. Mungkin Sorry Mam, kan itu tuh di yang si Isan tuh itu kan gak diketahui itu play point-nya sebelah mana. Nah itu gimana Mam? Sebenarnya mah kita bisa pakai apa ya? Patokannya ininya nih apa? Sebenarnya bisa matok dari sini kalau menurut aku. Jadi kan kayak bentar aku gini. Kalau kata si Iksan kan kalau misalnya mau ngebikin manual tuh kan dibikin kayak gini kan, yang si asetik asidnya dari kecil ke besar, terus turun lagi ke kecil, terus yang ethernya dari besar yang paling tinggi konsentrasinya sampai ke yang paling kecil. Kalau menurut aku plate point tuh pas si ininya mulai turun. Jadi kalau ini mah antara 46,4% sama 44,3% kalau menurut aku. Kalau mengira-ngira.
kebiasaan. Tapi biasanya udah dikasih tahu sih, nggak mungkin nggak dikasih tahu. Soalnya kalau nggak dikasih tahu ya bahaya. Nanti udah masuk udah masuk ekstrak, tapi dikiranya rafinat. Kenapa Pe? Imam, Apa? terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi kan kemarin teh ada kuis ya kita teh. Aku boleh lihat jawaban kuis kamu gak, Mam? Bentar, aku tuh di HP. Mau kirim Oh, ya, enggak, boleh enggak. Kak? Bentar. Tapi Pe kan sama yang kuis kemarin mah jauh Pe. Beda. Iya, nggak apa-apa. Mau belajar juga. Terkirim. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Iya, masalahnya tuh Boleh. Axel diam dulu, belum selesai. Oke, makasih Axel. Itu Mam, sama kan kemarin teh tugas kuisnya kan ada buat PPT. Mau juga dong lihat, boleh gak Mam? Bukan lihat, Apa ya? Minta. bukan ngasih tahu itu yang Nih, nomor dengan dua. Kayaknya nggak akan ada deh buat besok mah. Buat besok mah cuma 2 soal ECC sama ini doang. Oh iya. besok cuma 2 soal, guys. Yang kemarin mah udah Ih, nggak usah tapi- dibahas lagi. Tapi kan maksudnya kemarin ada bahasan yang nomor 2 dan 3 akan ada di soal Ya UAS. kemarin teh ngerjain teh nomor 1, 4 sama 5, 2 3-nya nanti kita UAS gitu. Iya, gitu. Jadi lain 2 3 nomor 4 lain. Ih, tumben Acip. Tumben aktif banget. Naon Cid, ulangi Cid, kumaha Cid? Nah, jadi kan soal UASnya ada berapa sih? Berarti ada 4. Ayat 2 anjing berarti ke 5 ayat 2 isukan. Nanti sisanya ada 2 yang belum diulanganin gitu. Di UAS kemarin udah 3. Udah 2. Nanti ada 2. Sel, gimana Sel? Jadi yang kemarin kuis tuh 2 soal UAS, nanti ada 2 lagi yang belum keluar. Nah, nomor 2 sama 3 gitu. Nomor 2 jeung 3 teh iya ekstrasi multi tahap jeung licing eta gitu maksudnya. Nya. Kemarin tuh yang nomor 1-nya kan ekstraksi single. Terus udah gitu nomor 4-nya tentang absorpsi gitu. Jadi kalau misalnya nanyain yang kemarin nggak ada hubungannya gitulah, di luar konteks. Oke, siap Sel. Lanjut Mam. Licin ke sih. Lanjut licing. Boleh langsung licing. Saya pasti pengen banyak nanya anjing. Iya sih, orang juga sebenarnya masih bingung sih itu tentang grafiknya, soalnya gimana ya? Kayak lebih ribet sih Mam kalau aku lihat teh gitu. Ya, emang ribet tuh karena multi tahap. Sebenarnya kalau cuma single tuh gampang. Ya rumusnya juga sedikit kemarin pas kuis kan. Udah kita lihat dulu licin gimana biar ada gambaran lah. Setidaknya besok kalau ngawang dengan gambaran aja. Ayo nanti gambar gitu. Guys. Baca lagi gerak di soalnya. Kan ada catatan ya, soal nomor 2 dan 3 nanti muncul di UAS. Itu teh gimana sih? Maksudnya emang benar nanti muncul di UAS apa dari pertanyaan asumsi yang muncul di UAS gitu? Tah jelema. Kieu astaga. Itu kan kemarin tuh nomor 1 sama nomor 4 yang diujianin teh, yang dikuisin teh. Catatan nanti nomor 2 sama nomor 3-nya bakal muncul di UAS gitu loh. Jadi ada 4 soal sebenarnya kalau misalnya kuis kemarin tuh kalau mau dikeluarin semua soal UAS-nya ada 4 soal, tapi nomor 2 sama nomor 3 enggak dikeluarin di UAS. Enggak, aku enggak. Lah. Baru enggak aku. Baru enggak.
Oke. Udah nggak mah. Baru nggak aku. Jadi yang soal nomor 2 sama 3 itu yang ECC sama leaching yang multi tahap gitu. Ya, makanya di kemarin juga bukan kuis judulnya. UAS. UAS. Tapi bawa ke rumah teh gini tulisannya bawa ke rumah. Ya, mata Ya konspirasi begitu aing teh lah lain. maksudnya. Konspirasi Dikirain aing teh baru ngeh oh anjing kayaknya aing salah gitu ya statementnya anjing. Otaknya 1, 2. UASnya di DP-nya 50%. Ya jadi setidaknya kemarin kita nilainya 50. Kumaha lagi? No. Eta nomor 4. PPT. Kumaha nasibna, Bro? Wah, ya berdoa ya anak asuh nih belum anjing. Gawekeun cara rete. Sia ka dieu goblok. Sudang anjing. Sia ti jam hiji anjing sare geus sabaraha Nikmat, Bro. Anjing beres rungkat 10 jam sia teh sare teh ti jam hiji. Nikmat, Cok, nikmat. Lanjut. Sebenarnya tuh ntar aku mau lanjutin yang ECC. Sebenarnya tadi tuh kalau itu mah simple. Tadi kan feednya 35% di sini. Nih udah. Terus VN plus 1 si C-nya 100% di sini kan. Udahlah, ada 100% di sini. Terus tadi itu V apa sih? Oh. Taruh. Lupa. Nah, ini ya satu. Oh ya. Terus kan ya satu ekstrak 0,14 ya gimana ya? Ini 11 yang 14 kalah. Ini 11,4 13 oh itu 14 oh ya pokoknya terus kan yang ya satunya 14 di sinilah di sini terus tinggal terus kan M-nya tadi 0,62 ya M-nya 0,62 sama 0,13 ya anggap aja di sinilah terus tuh sebenarnya mah bikin garis yang motong ini nggak motong sini berarti ini terus ini terus ini titik itu motong apa tadi, Bang? Garis M. Ini aku ngasal ya bikinnya, ini aku ngasal. Jadi sebenarnya mah dua garis ini aja tuh udah selesai. Sebenarnya ini udah dapet raffinate, ini feed, ini solvent, ini ekstrak udah dapat konsentrasinya segini, terus si raffinate udah dapat konsentrasinya segini, terus juga kan neraca masanya ya cuma yang dari feed, solvent, raffinate, sama ekstrak, nggak ngurusin yang di antara keduanya gitu, cuma yang awal sama yang akhir, yang di antaranya kan nggak dicari. Sebenarnya mah udah gini aja cukup, bisa selesai sebenarnya. Oke, lanjut ke leaching, ekstraksi padat cair. Jadi ceritanya ini tuh, aku nggak ngerti kenapa dinamainnya tuh jarak pagar. Ngerti. Jadi ceritanya ada 100 kg sesuatu. Di dalamnya tuh ya solutnya tuh ada minyaknya 20%.
Terus 80%-nya tuh padatan atau solid. Mau di leaching pakai heksananya jumlahnya 150 kg, anggap aja per jam. Ini feednya anggap aja ya 100 kg per jam. Ini data buat bikin kurva kesetimbangan. Yang ditanya laju aliran keluar, komposisi, dan jumlah tahap teoretik yang dibutuhkan. Oke. Pertama, bikin gambar. L itu yang di bawah, V yang di atas. Ya. Di sini L0, di sini Ln, di sini Vn plus 1, di sini V1. Oke. Bentar. Ini dibagi 2. Ini sama. Oke. Tadi itu kan udah ya, si solvennya alirannya 150 kg, dan di solven tuh ya cuma ada solvennya aja gitu. Solven tuh C ya, solven C, solut A, solid atau padatan itu B. Oke, di aliran solven masuk cuma ada solven, jadi ya C-nya 150, Vn plus 1-nya juga 150. Terus kalau di slurry atau feed itu ada A sama C. Bukan ada sama C. Ya ada A sama B. Karena nggak ada C, jadi yang bentuknya cairan itu cuma A. Jadi di A tuh cairannya cuma 20 kilo. 80 kilonya tuh padatan. 80 kilonya padatan. 80 kilonya padatan. Udah, terus di di sini hasil apa sih namanya? Rafinat gitu. Ya, kalau nggak salah namanya rafinat juga sih. Ya, rafinat. Terus di rafinatnya tuh, pokoknya di rafinat tuh mau konsentrasinya tuh 1 kg minyak. Di rafinat tuh ada 1 kg minyak tiap 100 kg padatan. Tapi karena padatannya itu cuma 80, jadi 1/100 dikali 80. Jadi ya si si minyaknya itu cuma ada 0,8 kg. Ini dianalisis satu-satu di setiap aliran. Ini kita analisis dulu di feed. Tadi konsentrasi minyak dalam slurry-nya kan 20%. Jadi 20% kali 100 jadi 20, sisanya solid 80%. 80. Ini tuh nanti buat nentuin titik L0. Jadi kita harus tahu YA0-nya berapa dan N0-nya berapa. Cara nentuin YA0, kilogram solut A dibagi kilogram larutan. Di sini larutannya cuma ada A, jadi kan harusnya A plus C. Cuma karena ada A aja, jadi kilogram A 20 per kilogram A plus C. Karena C-nya 0, jadi 20 per 20, Y-nya 1. Nah, terus
Yang B-nya dihitung juga laju alir padat. Bukan laju alir sih. Konsentrasi padatan. Itu rumusnya kalau konsentrasi padatan kilogram solid dibagi kilogram larutan. Solidnya tadi ada 80, larutannya cuma 20. Jadi konsentrasinya fraksi. Apa sih bahasanya tuh? Ya konsentrasi bener. Konsentrasi solid dalam feednya tuh 4. Udah tuh dapat 1 L0 di grafik. Terus yang kedua, kita analisis di solvent atau pelarut. Di solvent cuma ada C. Terus nyari di apa ya? Di bagian solvent tuh kita mau tahu titik Vn plus 1 tuh ada di mana. Jadi kita harus nyari XA di N plus 1. Hanya kan nggak ada 0. Per C, C-nya 150, 0 dibagi 150 ya 0. B-nya juga 0. Jadi 0,0. Dah. Itu yang di solvent. Selesai. Habis itu nyari titik XAM sama NXM. Oh ya, kalau leaching neraca massa neraca massa yang larutan sama yang solid itu dipisah. Ini makanya kalau yang solid dia konsentrasinya sendiri, yang larutan ya ininya sendiri. Rumusnya yang beda jauh, sama aja sama yang ECC. L0 tambah Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. Segini. Tadi di L0 cairannya cuma 20, konsentrasinya 1. Di Vn plus 1, laju alirnya 150, konsentrasinya 0. Tadi, oh ya, dari hasil M, L0 tambah Vn plus 1 itu 170. Ini dapat XAM-nya 0,117. Yang B, solidnya N0, L0 ditambah. Sebenarnya ini nggak usah ditambah 0. B sama dengan N0, L0 sama dengan NN, Ln sama dengan M, NM. Tadi kan N0, L0 atau B-nya kan udah dapat nih 80 ini. Kalau solid mah, kalau nilai B mah dimanapun nilainya 80. Tapi solid itu cuma ada di underflow atau di yang ada L-nya. Oke, B-nya 80, tadi M-nya 170. 80 bagi 170, dapatlah 0,47. 0,47. Nah, yang terakhir itu nyari koordinat NN per YN. Cuma masalahnya B-nya ada, A-nya ada 80 per 0,8, 100. Masalahnya kita nggak tahu NN-nya berapa, nilai YN yang berapa. Nah, itu yang jadi masalah. Cuma gini, 100 tuh sama ajanya slope. Ini tuh jadi kayak dimisalin dulu lah. Kalau misal, jadi cara nyarinya itu bisa kayak yang pas distilasi. Kan slope kan Y per N tuh. Berarti ke atasnya 100, ke kirinya 1. Cuma kan nggak mungkin kan mau bikin 100 garis kayak atau apa, kan nggak mungkin. Jadi caranya kita misalkan kita YN-nya 0,02 nih, NN-nya berapa, atau misalkan NN-nya 2, YN-nya berapa, nggak tahu. Ya tinggal dimasukin kan nanti dapat. Kalau misalnya yang dimisalin tuh 2,
NN-nya 2 nih maunya. Berarti kan YN-nya tinggal 2 dibagi 100, 0,02. Dapat YN 0,02. Aku juga sebenarnya bikin lagi di sini. Nih. Cuma nggak aku tandain. Bentar. Oke. Tadi itu, bentar, kelihatan nggak sih? Gini aja deh. Pertama, tadi kan ada data buat bikin kurva kesetimbangan. Ini yang garis biru yang ini, kurva kesetimbangan. Tadi buat L0. L0 itu kan 1,4. Itu di sini. Oh, bentar loh. Gimana jelasinnya? Kala. Bentar. Kok aku bingung jelasin. Oh. Oh. Oke. Ini kurva kesetimbangannya udah ada yang ini. Tadi kan ini kan L0, N0 kan 1,4 di sini. Terus dari M-nya di sini. Terus ini ada R1 kan tadi 0,0. Pertama kita bikin garis dari sini. Dari Vn plus 1 ke L0 yang ngelewatin M. Nah, garis ini tuh bisa aja kalian pakai buat nentuin nanti nilai V1-nya berapa. Cuma bisa juga ya tinggal dipanjangin aja. Ini udah kan. Terus tuh ini, oh ya. Ini yang tadi aku bilang hasil trial and error LN. Jadi misalkan aku ini tuh bikin garisnya dari titik 0,0 ke titik berapapun yang kira-kira bakal ngelewatin si garis lain. Aku kayaknya 0,015. Jadi nilai N-nya itu 10x. Sebenarnya aku punya Y-nya doang. N-nya 3. Y-nya 1 sini. Nah, ini. Nah, ini kok. Oh, salah. Nah, kan trial dari hasil trial garisnya tuh motong di sini kan sekitar 0, berapa lah nggak tahu. Nah, udah tuh dapet di situ itu tuh yang di sini itu titik LN. Aku nyebutnya titik LN asli. Dari titik LN kita tarik ke M. Terus kita lanjutin lurus sampai nyentuh sumbu X. Aku ngiranya di sini 0,15 lah. Nah, ini tuh nanti jadi koordinat buat V1. Ya, jadi koordinat buat V1. Dari V1 ini sebenarnya kalau nggak nyari tahapan udah selesai. Dari situ udah selesai. Karena V1-nya udah dapat, LN-nya udah dapat, Vn plus 1-nya udah dapat, L0-nya juga udah dapat.
Tapi karena kita mau nyari tahapan, jadi kita tarik garis dari V1 ke L. Sebenarnya nggak usah ditarik L. Oh, salah. Pertama, tarik garis dari Pertama tarik garis dari LN ini ngelewatin VN plus 1 di sini sampai bawah, terserah sampai mana, yang penting moto, yang penting dari LN kena V1 terus ke bawah. Terus bikin juga garis bantu dari L ini, dari L0 ke bawah sampai kira-kira motong tadi garis yang LN VN plus 1. Nah, itu nanti jadi delta atau titik operasi. Terus cara nentuin apa namanya? Cara nentuin stepnya gimana? Karena ini garis kesetimbangannya dianggap ideal. Jadi dari V1 tarik garis ke atas, ini nanti dapat L1. Terus dari L1 tarik ke bawah sampai yang tadi delta atau titik operasi. Pas motong sumbu X, ini nanti dapat V2. Dari V2 tarik garis ke atas sampai sini dapat L2. Dari L2 tarik lagi ke bawah sampai nyentuh delta. Kalau udah nyentuh delta, ini di sini itu titik berapa? V3. Ya, V3. Karena perkiraan aku itu udah motong di sini, udah motong si LN, udah ngenain titik, udah ngelebihin titik LN juga kan, ini si garis ketiganya, L3-nya udah ngelebihin LN, jadi ada 3 tahap. Mam mau nanya, Mam. Boleh. Kalau itu kan maksud kamu ideal tuh gimana? Terus kalau misalkan nggak ideal gimana? Ideal. Nah. Oh. Tadi kamu bilang ideal, no? Oh. Ini nih. Ini. Bentar. Ini. Kalau nggak ideal, itu miring. Miring si tie line-nya. Berarti kalau misalkan miring gitu, narik apa sih tadi tuh? Narik dari V1 buat ke L1-nya gimana? Nah, aku kurang tahu kalau masalah yang kayak gitu. Kalau sekarang aku mikirnya gini, sama kayak yang ECC, tapi nariknya dari sini. Dari sini ke bawah. Ke bawah, set ke kiri sampai nyentuh kurva kesetimbangan, terus ke atas, terus baru ke sini. Kalau aku sekarang mikirnya gitu. Itu tie line 1. Oke, siap-siap, Mam. Nuhun, Mam. Lanjut. Ya, garis udah selesai. Tinggal ngukur laju alir keluaran. Dari grafik, itu nilai YAN itu yang di sini itu 0,02. Buat nyari YAN itu A per LN. Cuma LN-nya kan tadi nggak tahu. Jadi yang sekarang mencari tahu LN. Tadi A-nya itu 0,8. 0,8 kg ya ini. Bukan fraksi. Ini 0,8 kg. Terus si AN-nya 0,02. Dibagi hasilnya 40 kg. Len juga bisa dipakai buat nyari A plus C.
L-nya udah ada 0,8, L-nya udah ada 40, C-nya tinggal N kurang I-A, 39,2. Terus ini yang belum ada tuh di V1 laju alirnya berapa? Pakai rumus ini, Ln plus V1 sama dengan M. M-nya tadi di atas 170. Ln-nya Ln lagi. Ln-nya 40. Jadi M kurangi Ln. V1-nya 130. Udah selesai leaching. Gitu. Gimana sih? So, ada yang mau ditanyain nggak? Ji, gimana Ji? Orang ketinggalan 2 minggu liar, Mam. Jujur ini, Mam. Tapi dia asal leaching tuh memang baru satu pertemuan, nggak sih? Ya. Leaching. Si Riko mana? Jadi hari leaching itu naon teori namun? Intinya kalau leaching tuh, kalau ekstraksi cair-cair kan solutnya ada di cairan, ada di larutan. Kalau ini mah si solutnya tuh nyampur sama padatan. Mungkin mirip ini sih, mungkin mirip rotary drum. Padatannya kan kertas, solutnya anggap aja air lah, airnya. Terus mau dipisahin tapi nggak pakai RDF gitu, pakainya ekstraksi pada cair. Bisa aja, cuma kayaknya kalau ekstraksi pada cair tuh lebih ke apa ya, yang padatannya lebih banyak. Kalau Pak Nur Cahyo kan memisalinnya tuh pembuatan teh, pembuatan minuman Rosella, itu bedanya sama ECC gitu sih paling. Prinsipnya mah sama aja kayak ECC, cuma bedanya ada padatan. Oh, kumaha. Saat ini belum ada yang mau ditanya sih. Kalau nge-PC boleh gak, Mam? Nah, nge-PC kenapa nggak Dia ditanya? kan dosen aja. Dia kan dosen. Kayak aku tuh kayak pengen nanya, tapi kayak antara teh kelihatan banget bodohnya aku. Ya nanya mana nih aja lah. Di siang lain juga ada. Mending nanya, Mar, daripada dipendam, mending nanya. Aku tuh masih bingung kan kalau misalnya ECC tuh ya yang cair-cair tuh A tuh solvent, solut, B diluent, C solvent. Kalau misalnya di sini A solut, B-nya tuh padatan plus B-nya tuh B itu padatan. B itu cuma padatan atau solid. Oh, B-nya tuh solid, C-nya tuh solvent. Nah, terus? Bentar. Bingung. Silahkan. Take your A time. itu pasti cairan. Solut, iya, pasti. Kalau C? C, solvent pasti cairan. Pengen, ya yang pada cair. Pengen kayak, aku teh kayak bingung gening. Apa sih? Kan yang di bawah teh kamu teh bilang liquid, yang di atas teh vapor. Bentar. Bukan vapor. L di atas teh V kan?
Jadi kalau ini mah V itu bukan menandakan vapor ya. Oh iya, apa tuh? L juga nggak menandakan liquid. Oh, cuma penamaan doang. Ya, jadi cuma penamaan. Nah, ini nih. Ini kan feed-nya ada solidnya. Jadi solid Mana tuh sih sensornya? cuma ada di bawah. Enggak, solid enggak cuma ada di bawah sih, bergantung berat jenis dan lain-lain. Bisa aja solidnya di atas kalau emang lebih ringan. Terus solvent yang di bawah itu bisa aja. Pengen kayak kotaknya teh satu doang gitu, Mam. Kayak misalnya teh masuknya apa? Masuk apa? Kalau masuk teh kan berarti L apa? Yang 3 tadi ya, Mam. L0. Nah, ini ada. L0 keluar LN. Kalau ini L1 sama aja sih. Terus yang masuknya V2, yang keluarnya V1. Ini penomorannya tuh karena kesepakatan kalau nggak salah. Makanya kalau masuk V2, kalau keluar V1. Kalau yang ini yang Apa lagi ya? Lihat lagi dulu ntar. Kenapa ya? Ya aku mau nanya lah, kalau yang nyari neraca massa solid B-nya, apa sih? Aku tuh nggak ngerti sama rumusnya. Yang nentuin titik M. Nentuin titik M. Bentar. Bentar. Ini pakai ini kan? Ya, gak enak. Yang mana? Yang ini? Yang ini bukan L. N tuh konsentrasi solid di slurry. Terus L tuh si laju alir cairannya. Kalau M mah sebenarnya apa ya, kayak dianggap sama aja gitu, mau buat solid lah atau buat cairan sama, dianggapnya ya M sama semua. Paling nanti bedanya di konsentrasi ininya kayak NM-nya nih, konsentrasi padatan di mixture, paling bedanya di situ. Terus kenapa itu tiba-tiba ada 0? Yang mana? NO kali 0 plus 0. NO kali, oh ini. Iya. Ini NO, N0, L0. Sebenarnya nggak usah ditambah 0. Ini nggak usah sebenarnya. Oh, nggak usah ya? Oh, gini. Kalau lihat dari rumus aslinya kan L0 tambah Vn plus 1. Kayak ini nih, kan L0 dikali konsentrasi ditambah Vn plus 1 dikali konsentrasi kan. Karena di Vn plus 1 itu nggak ada solid, berarti kan N0-nya 0 tuh. Jadi kan 0. Makanya di sini tulis 0. Sebenarnya emang nggak ditulis 0 juga nggak apa-apa, langsung N0, 0. Kalau di Genkox juga sama. Langsung aja N0, L0 sama dengan M. Tuh, gini. Oke, ngerti. Makasih. Oke. Ada lagi kah? Benarkah OTK close book? Benar. Aing tidak percaya, anjir. Benar, Bang. Percaya aku, Bang.
Shock ya. Ya, kan tadi dikit itu ngerus itu. Yang open book aja belum tentu bagus gitu ya sih. Oh aja. Dekator. ECC yang sedikit kebayang. Karena udah praktikum juga nggak sih? Ya. Ini kurang ya. Justru aku upraknya ECC. Oh iya ya, kamu upraknya ECC. Salah strateginya. Makanya strategi ini kayak uji. Gimana? Ya Ji ya, dapat rotari. Apa gitu deh. Yang dapat rotari kemarin siapa? Cilius ya. Orang mau fokus ngerjain ECC aja lah. Pusing anjir ini yang kedua yang ECC itu. Kan berarti 50 udah di tangan tuh. Kan kemarin. Ya, bener kabeh kabeh Mam. 10 udah 4 sekian lah. Ngerjain ECC misalnya bener semua dapat 25 tuh. Udah dapat 75. Tapi iya sih Pak Nur Syahid itu kadang soalnya di luar nalar. Nunggu bola kah? Nunggu apa ya? Mam, kamu megang klub negara mana Mam? Maroko sama Prancis? Aku mah nggak ikutan. Bohong, Imam ngebet di bet 88, bohong. Nah, apa? Enggak. Imam ngebet di bet 88. Anjing. Itu naon tuh? Bet 88. Aing Jepang Prancis, anjing no cap juara deui. Anjing, aing Maroko bae cin. Bae we. Mana eleh telanjang ya? Anjing. Oh, amun aing menang kumaha sih naon? Aing nyembah ember, Bro. Anjing nyembah ember. Nasib di GGB. Dika di mana, Dik? Sesembahan Rasid mah banyak, Mam. Tak apa Masjid Anur enggak? Masjid Anur. Coba aku mau udah ya itu teh. Yang kedua Udah. apa sih yang kedua tadi cing ya? Udah. Mau empat dalam ECC. Menurut kamu lebih mudah ECC atau leaching, Mam? ECC. Gimana deh? Mam, ini aku nggak tahu kamu udah jelasin atau belum, tapi itu tuh di blok dia itu namanya blok diagram bukan sih? Bukan yang kamu bikin, yang si Isan itu. Nah di si kotak 1, 2 tuh ada garis 2 gitu loh. Itu teh maksudnya gimana? Garis 2 itu mah kayak cuma apa ya, nggak berarti apa-apa sih sebenarnya. Variasi. Sebenarnya nggak berarti apa-apa. Oh gitu. Ya itu nggak berarti apa-apa. Aku belum nemu artinya. Entah itu artinya ada pertukaran massa yang nggak tahu. Tapi nggak ngaruh ke perhitungan sih. Jadi aman. Mam, aku ingin memperdalam ECC tapi mau ambil nulis. Perdalam ekotek weh sahaya pematerina. Anjing ekotek. Pokok aja aing ekotek aja. Poek aing poek bisa nyata kumaha euy.
Imam. Gimana deh? Iya, aku lupa lagi. L0 itu tadi apa sama LNT kalau di leaching? Apa? L0 dan LN artinya tuh apa kalau di leaching? L0 itu laju alir di feed. Terus kalau LN tuh laju alir keluarannya, tapi ya sama yang bagian bawahnya gitu. Oke, terima kasih. Sama aja ya, aja kayak LN di ini weh, apa? Di ECC. Sok ya, materi ekotek ya. Poek mam, ini tengah-tengah naon. Sal, ekotek sal. Cid, ya babu ninik sasit isuk bahaya anjing. Geus bisa naon eta mah pasrah anjing. Rasakeun anjing bu ninik lah. Mercusuar. Mercusuar. Yang ini ya TK yang apa lapisan atas di awas Bu Emma. Di awas Bu Emma-nya. Jangan ku dosen langsung. Kita boleh mantan tingalikeun lah kosong. Isukan maneh ku pakardian dah. Sarua pulang anting. Kita sama Kajur. Parah aja. Kalau jadwal mah ya sama Kajur. Nggak ada yang mending besok. Kerusakan, isuk mah kerusakan. Kerusakan. Mas, apa? Sepertinya udah sih. Udah kan nggak ada yang mau dibahas lagi. Pengen nanya ininya Bang. Makna-makna ini. Makna-makna X, B, O, C, O, X, B, O, 0. Lain makna, naon sih teh arti anjir. Gitu ya. Pokoknya A tuh solid. C itu solvent. Kalau X itu apa X? X sama Y-nya. X sama Y-nya apa? X itu biasanya buat konsentrasi. Y itu? Y juga konsentrasi. Tapi kalau ECC, X itu konsentrasi buat L. Aliran yang L. Kalau Y itu buat konsentrasi di aliran yang V. Tapi kalau di leaching itu kebalikannya. Yang L pakainya Y, yang V pakainya X. Terus kalau di leaching juga ada M, itu buat konsentrasi padatan. Nah, ya aku terang banget sih kameranya. Oh, aing gelap pisan ieu materi aja. Wah. Ya, aku nyalain lampu coba. Matasna sedang mencoba aing anjir. Siapa rasid eureunnan, meh kusam. Hah? Siapa eureunnan? Eureunnan. Stop PMO. PMO na eureunnan siapa? Tapi Mam itu kamu emang cerang banget itu. Cerang. Si bayangannya juga itu di belakang tuh. Aku coba. Lampu kamar cuma 5 atau 6 watt. Lampu belajar 7. Lampu kamar mandi aku nggak sengaja belinya yang 10. Jadi aku lampu paling terang tuh di kamar mandi. Pakai yang 100 watt kan? Iya, sok daripada yang 100 watt. Tahu nggak sih lampu kamar mandi tuh
100 watt tadi. Bayangkan. Jang hayam itu mau buat ayam. 100 watt buat ruangan yang apa coba? Sekecil itu. Beli hayam mam, sekalian ngurus hayam lumayan. Oh iya, buat bayar listriknya nggak sih? Isi. Bayar listriknya dari situ. Ya, ke Garut mau mana? UAS langsung cabut. Suka. Keisukeun sih antara Jumat atau Sabtu nah. Siakan ngamodan. Bangsat. Naon anjing. Euy enggak konfirmasi ke aing anjing. Sia di teang menemani uji. Mana ngamodan nu mana Ji? Ting ngamodan saha? INM tuh apa? Apa? Tik M, ada M, ada N. Itu teh. M? Apa itu teh? Oh, titik. Ada kan YAN, YCN. Oh, M tuh titik pencampuran. Kalau YCN tuh konsentrasi C di aliran N. Aliran N. Konsentrasi C di aliran VN. Kalau YCN. Kok? Kan aliran ada L0. Keluarnya LN. Ya, LN. Terus ada VN plus 1. Keluarannya N. Nah, YCN tuh konsentrasi C di aliran VN. Kalau misalnya notasinya jadi YCN plus 1, berarti itu konsentrasi C di aliran VN plus 1. Gitu. Tapi alurnya sama sih? Sama kayak switching? Ya alur mah ya sama, L0 jadi LN, VN plus 1 jadi VN. Itu mam tadi yang ditanyain sama si Mariam, jadi si L sama P itu bukan nandain dia liquid atau vapor? Bukan. Cuman penamaan doang. Penamaan doang. Harusnya mah ya mau kamu namain yang lain juga boleh. Cuma umumnya L sama V. Mam, tadi tuh yang slope ada NN sama dengan 1 CN. Aku lupa tadi NN teh. Kenapa bisa kamu asumsiin 2? NN teh apa lupa? NN tuh konsentrasi solid di N. Ya, konsentrasi solid di N. Itu tuh karena kan NN tuh bentar gimana? Aku asumsiin karena aku nggak tahu itu bakal kalau di garis kesetimbangan di atasnya ada garis kesetimbangan. Aku misalin dulu ngasal yang kira-kira ngelewatin garis karena di soal tuh kita nggak tahu NN-nya berapa, konsentrasi solid di aliran LN tuh kita nggak tahu berapa, makanya aku misalin yang kira-kira ngelewatin, walaupun misalnya titik akhirnya di atas sini nih, cuma kan yang ngelewatin, yang aku ambil buat perhitungan, ya titik potongnya itu, bukan yang di atasnya, tapi titik potongnya. Kayak apa ya? Kalau itu mah anggap aja distilasi nih, kalau distilasi anggap aja itu tuh R-nya lah, yang aku misalin tuh R-. Terus R sebenarnya ya yang di sini.
Makasih, Mam. Ya. Berapa jam lagi? 12 jam. Lah, apa OTK-nya? 12 jam setengah. Potong 2 jam ya? 12 jam setengah. Terus habis itu udah. Ya, udah. Sudah kah? Tinggal menunggu. Aku Kamu kayak ekotek gini. gimana, Mam? Apa? Kamu ekotek gimana, Mam? Ya, baca-baca weh. Itu yang dari kamu kirim, yang dibaca yang mana, Mam? Dari halaman berapa sampai berapa? Dari pokoknya yang bab analisis present word. Dari situ sampai terakhir. Tapi kalau dilihat-lihat tuh sebenarnya ya kamu cuma pakai satu analisis doang bisa aja selesai. Kayak misalnya ya kalau net present word kan ya jelas lah pakai yang present. Kalau annual bisa pakai jadi present word boleh, pakai yang annual boleh, yang penting nanti i-nya ketemu, yang incremental juga sama, bebas. Terus yang benefit cost ratio juga bebas, yang penting nanti benefit dibagi cost-nya. Kalau rumusnya mah gitu-gitu aja, cuma paling kayak kriteria pengambilannya yang harus hati-hati. Kayak kalau benefit cost ratio, misalnya BCR-nya kurang dari 1, kurang dari Mam, jelasin aja Mam, pakai PPT Mam. Nggak. Gaji bumbung. Nggak. Keur di Sipaldi eta mana Yas? Heeh. Ih, kerai kieu Nah, tadi sunut. Panon maksudnya. Lah gitu. Banyak anjing. Terus turu anjing. Anjing udah tidur siang. Tong sare nonton Pildun. Ah, anjing. Masang Yas.